1 tahun 1 kali dermaga di Torampe kampung ini ramai sekali. Tora semua berkumpul di sini untuk merayakan perayaan Akbar. Dia bernama Parade Juanga. Ini kesempatan istimewa karena torang juga bisa jumpa dengan Sultan Husain Shah, Raja Tidore. Bukan hanya torang saja yang pakai pakaian khusus. Kapal-kapal ini pun tampil beda. Biar puas baca cerita, kita kas kenal dulu Kita penama Nurul Asnawiyah. Panggil saja kita Asna. Kita asli orang Tidore. Ini pengalaman pertama kita ikut parade. Jadi jangan ditanya sudah kita pe perasaan. So pasti kita senang sekali. Parade Juanga ini digelar dalam tiap perayaan hari jadi kota Tidore. Dalam parade ini, rombongan kapal dari Tidore akan berlayar mengelilingi pulau dan singgah sebentar di Ternate. Wih, seru sekali toh. Selain bertujuan untuk silaturahim, parade ini juga sebagai ungkapan syukur kami atas terciptanya ketentraman hidup di wilayah Kesultanan Tidore. Sesampainya di Ternate, Sultan Tidore berjalan menuju halaman Kadaton Tidore yang ada di Ternate. Di sini Sultan mengundang masyarakat adat Tidore yang di Ternate guna pulang menghadiri perayaan Hari Jadi Tidore. Sebagian besar warga Ternate memang asli orang Tidore. Sultan Husain Shah ini merupakan Sultan Tidore yang ke-37. Tong semua bangga sekali dengan Sultan Husain. Selain baik, Sultan ini juga amat dekat dengan anak-anak muda macam torang ini. Beliau selalu mendukung berbagai kegiatan anak-anak muda di kampung. Kota Tidore merupakan bagian dari wilayah Provinsi Maluku Utara. Nama Tidore ini berasal dari gabungan 3 rangkaian kata, yaitu To, Ado, Re, yang bermakna aku telah sampai. Kalau hendak singgah kamari, dari Jakarta ngoni bisa naik pesawat tujuan Ternate selama 3,5 jam. Kemudian lanjut naik kapal feri selama 30 menit. Sebagaimana lazimnya, daerah Kesultanan, Tidore diwarisi berbagai adat dan budaya dari para leluhur. Ini salah satu yang masih bertahan. Baramasuwen atau bambu gila ini merupakan atraksi budaya yang menggunakan sebatang bambu yang panjang sekurang-kurangnya 4 ruas, sabut kelapa, kemenyan, dan bara api.
Atraksi ini biasanya dilakukan oleh 7 orang yang memegang bambu dan 1 orang pawang yang bertugas membaca mantra untuk mengisi kekuatan ke dalam bambu tersebut. Meski terkesan jadul, namun permainan tradisional ini masih disukai oleh anak-anak muda kayak torang ini. Kita tak pernah bosan untuk coba barang ini. Jadi lama-lama dia berbulu jadi makin berat. Tapi asik, luar biasa. Asik sekali. Pada zaman dulu, bambu gila biasa digelar untuk mengangkat material berat dalam proses pembangunan. Tapi kini, bambu gila terus dipertunjukkan sebagai hiburan dalam setiap upacara adat di kampung halaman. Biar tetap lestari toh. Dalam tiap perayaan Hari Jadi Tidore, ada banyak sekali ritual adat yang digelar. Yang tak boleh terlewatkan yaitu ini, perjalanan Paji Nyili-Nyili. Dalam bahasa Tidore, Paji berarti bendera, sedangkan Nyili berarti daerah. Jadi, Paji Nyili-Nyili berarti perjalanan bendera mengelilingi daerah-daerah. Paji Nyili-Nyili merupakan simbolisasi atas semangat perjuangan Sultan Nuku dan pasukannya pada tanggal 12 April 1797, yang dikenal sebagai Revolusi Tidore. Kala itu, Sultan Nuku merupakan orang yang paling berjasa dalam mengusir para penjajah dan mempersatukan seluruh kekuatan rakyat Tidore. Dari tiap daerah, Paji Nyili-Nyili bergerak estafet menuju Kadaton Kie atau Istana Sultan Tidore. Paji yang dibawa harus benar-benar dijaga, karena paji-paji ini merupakan bendera angkatan perang Kesultanan Tidore. Dalam tiap proses serah terimanya di tiap daerah harus diisi dengan ritual adat seperti ini. Jadi sakral sekali toh. Setelah diarak semalaman, pada pagi harinya seluruh pasukan Paji Nyili-Nyili dari 4 penjuru daerah di Tidore akan bertemu di depan Kadaton Kie. Ritual adat pun kembali digelar. Arak-arakan Paji Nyili-Nyili terus berlanjut sampai ke Kadaton Kesultanan Tidore.
Ini jadi penanda upacara puncak hari jadi Tidore siap dimulai. Bangunan Kadaton Kesultanan Tidore merupakan tempat tinggal sultan dan berfungsi sebagai museum sejarah budaya. Keberadaan bangunan ini menandai bahwa Kesultanan Tidore merupakan kerajaan Islam yang masih eksis hingga sekarang. Bangunan Kadaton ini tergolong baru, karena bangunan yang lama pernah dibumi hanguskan saat Belanda berkuasa. Selagi langit masih tinggi, langit masih tegak berdiri, bumi tak saya berpindah, saya akan mengembalikan kejayaan Tidore ini. Pada masa kejayaannya, yaitu abad ke-16 hingga abad ke-18, Kesultanan Tidore merupakan wilayah kekuasaan yang cukup besar. Mulai dari wilayah Halmahera bagian selatan, Pulau Buru, Ambon, sampai pulau-pulau di Papua. Dan Papua Barat pernah berada di bawah kekuasaan Limau Duko ini. Sebutan lainnya Kesultanan Tidore. Tak heran, berbagai kesenian dan budaya khas Tidore dan perwakilan dari wilayah kesultanan lain ditampilkan dalam acara ini. Pelaksanaan upacara puncak ini jadi penutup yang indah dalam tiap rangkaian hari jadi Tidore. Selain kaya akan tradisi dan budaya, Tidore juga dianugerahi kekayaan bahari yang luar biasa. Kalau ingin makan beragam jenis ikan segar, ya tak usah jauh-jauh cari. Tompe nelayan di sini, so pasti kasih siap setiap hari. Tapi kalau ngoni bosan makan ikan, sekali-sekali ngoni coba makan gurita. Penasaran? Ayo ikut kita sama Om Cobo untuk cari bocah. Sebutan torang bagi gurita di kampung. Dalam menangkap bocah, Om Cobo dan kitab Tamang-Tamang ini ahlinya. Dorang ini jago sekali, free dive atau menyelam bebas, dengan memonalkan kacamata kayu dan alat pengait saja. Mencari bocah ya tak usah jauh-jauh ke tengah laut, karena di sepanjang pantai Tidore ini so banyak sekali. Bocah biasanya berada di kedalaman 1,5 meter. Dan banyak bersembunyi di balik terumbu karang. Ngoni lihat sendiri sudah? Cuma menyelam sebentar saja, torang semua sudah pelia bocah. Ya, meski tara banyak, tapi tara boleh berlebihan juga toh. Secukupnya saja. Oh iya, terumbu karang yang indah ini merupakan habitat utama bocah. Karena merupakan tempat di mana ikan-ikan kecil jadi sumber makanannya. Jadi, kalau ngana tangkap gurita di Tidore atau di lokasi manapun, tetap jaga keaslian terumbu karangnya . Jangan sampai kena injak, karena jika terumbu karangnya rusak, ya rusak juga tompe ekosistem laut lainnya. Mengolah bocah memang butuh usaha ekstra. Setelah dibersihkan, gurita tidak bisa langsung dimasak.
Gurita harus direbus terlebih dahulu agar tekstur dagingnya lebih lembut. Urusan mengelolanya memang bagian mama-mama. Torang biasa memasak boca dengan bumbu rica-rica. Olahan ini membuat gurita sadap sekali. Omul, Buce, ayo, sujadi, ayo mari kita makan. Makan gurita ini enaknya dengan sagu kasbi. Ini roti khas Tidore. Rasanya memang tawar, jadi pas dipadukan dengan kuliner ini. Makan satu saja, so pasti bikin anak perut kenyang sekali. Jadi kalau sudah siap tersaji, mari toh makan sama-sama. Cicip sedikit-sedikit saja apalagi kalau makan di pinggir pantai. Lengkap sudah dia penikmat. Kampung halaman kami terkenal dengan hasil alam berupa rempah-rempah. Inilah yang membuat bangsa Eropa pada masa kolonial datang ke Tidore untuk menjajah. Jejak kolonialisme ini masih terjaga hingga sekarang. Ini salah satunya, Benteng Tahula. Mari ikut orang kawan-kawan jelajah. Tapi untuk bisa sampai ke puncaknya, ada 120 anak tangga yang harus dilalui oleh setiap pengunjung. Jadi, jangan menyerah dulu Benteng Tahula dibangun oleh Spanyol pada tahun 1610. Dulu, benteng ini dihuni oleh 50 tentara Spanyol lengkap dengan artileri untuk melindungi kapal-kapal mereka yang sedang berlabuh. Tak hanya bernilai sejarah, Benteng Tahula ini juga jadi lokasi favorit anak-anak muda macam torang begini untuk bafoto. Karena ngana lihat sendiri, benteng ini memang sangat instagramable sekali toh. Kita bangga sekali dengan kita pe kampung halaman ini. Tidore, tanah di mana ritual, budaya, dan tradisi masih terus dijunjung tinggi. Indonesia!